warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riznudi Saputra, Teknik Mesin semester 1. NPM saya 21106020937, semester 1 Wika Bogor. Saya ingin mengumpulkan tugas UA saya, tugas akhir akidah, merangkum video ceramah pertemuan 1 sampai 12 dosen Dr. Ahmad Alim, LCMA. Pertemuan pertama, secara etimologi akidah itu berasal dari kata al-qudu yang artinya ikatan. Jadi ikatan inilah yang mengikat keyakinan seseorang, sehingga seseorang itu ketika sudah punya akidah berarti dia juga punya keimanan. Karena akidah itu ibarat semacam tali atau semacam pondasi yang akan menjadi pijakan kehidupan seseorang. Adapun akidah secara istilah berarti keimanan yang kokoh atau keyakinan yang pasti akan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkannya. Mengesankan Allah Subhanahu wa taala tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu akidah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman pada takdir. Itulah yang disebut dengan usnuluddin atau pondasi agama. Pertemuan kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah supaya mereka menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan makhluk apapun, dan itulah inti dari tauhid. Bahwa kita diciptakan di dunia ini bukan hanya untuk makan tidur, bukan untuk senang-senang, bukan untuk berbebas-bebasan, tapi untuk beribadah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid ini adalah risalah yang oleh semua nabi dan rasul. Sejak Nabi Adam dan Nabi Nuh, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW. Risalah yang turun dari langit ke bumi itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jika visi misi mereka itu adalah untuk mentauhidkan bumi supaya bumi ini tidak dikotori dengan noda-noda kesyirikan, tidak dikotori dengan najis-najis kekufuran, tidak dikotori dengan kemunafikan, tapi diisi dengan cahaya tauhid. Pertemuan 3, tauhid karena Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah sebagai macam kesyirikan di dunia ini. Sangat banyak sekali menjadikan tahun-tahun palsu di dalam jiwa manusia, bahkan di dalam diri manusia. Supaya kita itu betul-betul menjadi seorang muslim yang kafah secara totalitas, kita beriman menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahadat itu berasal dari bahasa Arab, artinya bersaksi atau bersumpah bahwasanya tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan 4, Islam sebagai agama wahyu karena memiliki kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsip kita lakum dinukum waliyadin, kita tidak perlu mencampur adukan agama Islam dengan agama-agama lain yang berdasarkan hanya budaya semata. Islam mempunyai prinsip tersendiri yang memang senderannya itu adalah wahyu. Islam itu memang agama yang diturunkan yang berdasarkan diri wahyu, dan itulah seluruh agama para nabi dan rasul dari Nabi Adam alaihi wasallam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan 5, yang dimaksud pembatalan tauhid atau perkara yang merusak tauhid yaitu apa saja yang ketika dilakukan baik secara ucapan, perbuatan ataupun niat itu mengakibatkan akidah atau keyakinan seseorang, bisa lepas atau copot amalan apa yang bisa tauhid. 1. Syirik. Zaman dulu orang-orang jahiliyah menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka juga menyembah patung-patung sampai di Ka'bah. Yang mereka lakukan, mereka menyembah Allah sekaligus menyembah patung-patung, itu belum bisa disebut la ilaha illallah. Murtad. 2. Murtad, keluar dari Islam. Kalau orang murtad di antara kalian dari Islam dan kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka amalnya itu batal di dunia dan di akhirat. 3. Menghina atau mengolok-olok syariat Islam. 4. Berkeyakinan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. 5. Mengamalkan sihir. Pertemuan 6,
Alam barzah itu artinya adalah pemisah. Dia bukan alam akhirat ataupun alam dunia, dan di dalam barzah ini adalah nikmat dan ada juga siksa. Pelajaran manusia dalam kondisi kafir, maka dia dimasukkan ke suatu alam barzah dan diberikan azab di dalamnya sampai nanti terjadi hari kiamat. Di dalam alam barzah ada beberapa orang yang mendapatkan azab dan ada juga beberapa orang yang mendapatkan nikmat. Terkadang alam barzah tidak mau menerima najat tujuan untuk memberikan pelajaran kepada manusia supaya dia bertobat. Karena di alam barzah itu adalah pemberhentian pertama menuju akhirat. 7. Ketika seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan syirik. Ini termasuk dosa besar. Janganlah kalian menjadikan Tuhan palsu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan termasuk orang-orang yang tercela dan termasuk orang-orang yang terhina atau dihinakan karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh di dunia ini, salah satu yang harus kita pegang seumur hidup adalah kita mentauhidkan Allah, jangan menyekutukan Allah dan sesuatu apapun karena kesyirikan. Karena kesyirikan itu adalah kezoliman yang sangat besar sehingga pelakunya orang-orang yang melakukan kesyirikan itu ancaman adalah masuk ke dalam api neraka dan kekal dalamnya. Pertemuan 8. Akidah membuah amal-amal yang soleh. Akidah juga menjadi pegangan di dalam hidup kita. Akidah betul-betul masuk di dalam semua lini kehidupan, menjadi ruh dari semua elemen-elemen yang kita lakukan dan yang kita kerjakan dalam kehidupan kita ini. Jangan sampai akidah kita dirontok atau runtuh disebabkan mengikuti jejak atau jelek gaya hidup, pola-pola yang dilakukan orang-orang yang di luar Islam, atau mengikuti budaya-budaya yang akan menjatuhkan seorang muslim. Pertemuan 9. Akidah ataupun tauhid ini diibaratkan seperti pohon yang kokoh, akarnya menancap ke bumi sehingga menjadikan pohon itu tumbuh subur dengan tegak berdiri. Ketika pohon itu tumbuh subur dengan akar yang kokoh, dia akan melahirkan ranting-ranting yang kuat dan membuahkan buah yang panjang masa tanpa mengenal musim. Tubuhnya itu adalah kepribadiannya. Jadi arti semakin orang berakidah kuat, semakin memiliki kepribadian yang kuat pula. Makin kokoh akidahnya, maka seseorang akan semakin memiliki integritas yang tinggi, sehingga orang yang berakidah ini akan menjadi sosok muslim yang punya kepribadian yang mulia. Pertemuan 10. Bagaimana adab kita bertoleransi supaya toleransi kita ini memang sudah sesuai jalurnya, sesuai dengan panduannya yang benar, tidak selalu ekstrim kanan, tidak terlalu ekstrim kiri, hingga orang yang berakidah itu senantiasa memiliki karakter selain kokoh dalam pendirian, tetapi di sisi lain dilembut dan santun di sisi perbuatan atau dari sisi akhlak. Sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, antara akidah dan akhlak tidak bisa dipisahkan. Pertemuan 10. Indonesia itu adalah negara terbesar di dunia yang mayoritas umat Islam, dan ini patut kita mensyukurinya atas nikmat iman dari nikmat Islam dan nikmat kesatuan, nikmat yang saling tidak mengganggu antara umat beragama, selain berdampingan dan saling mengetahui posisi masing-masing, sehingga negara-negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lainnya dalam menjalani toleransi. Ini tentu patut kita jadikan sebagai contoh. Pertemuan 12. Mutasi budaya jahiliyah yang berkembang secara variatif sampai di era kita saat ini, era industri 4.0 dan juga era smart society 5.0 ini. Walaupun zaman berganti dan terus berganti seiring zaman berganti, walaupun teriringi dengan berbagai macam kemajuan sains dan teknologi, di mana manusia mengalami kemudahan-kemudahan di bidang ilmu, khususnya di bidang sains dan teknologi, tetapi tanpa disadari beriring pula budaya lama, budaya jahiliyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.